Ini ada suami-suami biasa pukul istri. Ibu-ibu kok semangat sekali ya. Kalau begitu saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab. Kalau berapa seloki? 3. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi minta maaf. Lihat babi tuh makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, minta semua penuh di situ. Orang tanya saya, jadi Pak Pendeta kita berapa seloki? Lu pilih sendirilah. Minum air susu itu baik ke tidak? Baik ke tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi rata-rata bapak-bapak di sini berapa seloki? Mari kita lihat saudara, waktu manusia melangkah melewati batas dan dosa itu mulai ada, bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi dalam kaitan dengan kita pun tema. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu saudara, dari ujung kaki sampai ujung kepala semua berdosa. Tidak ada 1 inci pun yang tidak berdosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius sekali. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah ke saya. Ini kalimat yang sangat berbeda ketika Adam pertama kali melihat Hawa. Waktu Adam melihat Hawa pertama kali, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini, kita bisa. Saudara-saudara tahu, kadang-kadang kita ini terlalu melecehkan perempuan. Ada laki-laki yang bangga sekali kalau dia punya pacar 2. Apalagi kalau dia dengan orang lain itu bangga sekali. Di Almaira sini ada juga. Itu Pak ada di sini. Kadang-kadang tuh serius saudara. Kenapa? Saya ingat saya melayani di Sabu, pulau bagian selatan yang belum ada penghuni. Terus belum ada penghuni. Ada. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Orang bilang begini, pendeta, yo makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu botak, itu tidak betul itu. Kalau mereka ke pastori, saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah. Kamu otak ini tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang bapak kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Boleh jawab. Saya tanya orang, saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ dengan anak itu. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Tahu juga. Sekali lagi, hanya orang yang otak miring, yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu biar rumah kotor. Tahu pada akhirnya, ketika perempuan, ibu-ibu harus sapu, cuci, masak, menyimpan lain-lain, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu kasih ini. Supaya kita belajar sedikit menghargai perempuan lah. Amin kok. Oke. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Apa maksudnya?
Dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Telanjang saja. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita sekarang ini semua pakai pakaian bagus-bagus, mahal-mahal, tapi masalah macam banyak sekali. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Saya pakai contoh saja. Saudara, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja seperti berhala baru ini. Jadi setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana itu. Padahal ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, dan saudara akan makin gelisah dengan itu warna. Warna kulit. Saudara sulit membangun konsolidasi kalau masih pikiran saudara ada pada warna kulit. Tidak akan. Ini Indonesia, Pak. Amin kok. Coba saudara ikut seluruh iklan kecantikan rambut. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita bilang sayang, tidak dapat lah, itu tidak kena, itu tidak enak. Yang keriting itu kalau dibelai menarik sekali. Sayang lebih dapat. Iya. Tidak usah gelisah kalau kita hanya rambut keriting, jangan gelisah lah. Di sini ada yang gelisah. Tidak usah lah. Tuhan tidak pernah salah. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Akhirnya asam lambung naik, sakit. Baru dia bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Tidak. Di sini juga ada. Itu ibu ada di sini. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu, berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan saja jadi berhala baru. Iya, kalau coba lihat maaf, izin, ada ibu-ibu gemuk, 2 orang duduk sama-sama. Terus ada yang gemuk satu lewat sana. Dengarkan orang 2 pun percakapan. Yang satu akan korek satu. Saya dan dia siapa lebih kurus? Berat badan saja jadi belhara baru. Di zaman begini, lantas saudara mau membangun konsolidasi macam apa? Akhirnya yang kurus akan bersahabat dengan yang kurus, yang rambut lurus dengan yang rambut lurus, kulit putih dengan kulit putih. Di Halmahera ada. Ini kita belum bicara agama ini. Lagi sedikit dunia kiamat di sini. Oke, baik saudara, lihat apa yang ingin saya sampaikan. Penghargaan kita kepada kemanusiaan menjadi hilang karena tubuh yang terkontaminasi dosa. Hilang di mana? 2 tempat paling penting terjadi di situ. Contoh, ada banyak sekolah dasar di NTT, bahkan sekolah menengah pertama. Saya marah beberapa guru. Kalau musim hujan, mereka suruh anak-anak pel bersih-bersih ini lantai, keramik itu, bersih. Pas masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru tidak buka sepatu. Di Halmahera Barat ada.
Itu ibu ada di sini. Di tempat di mana kemanusiaan harus dihargai, rusak di situ. Di rumah, ini tempat paling utama malah justru terjadi soal di situ. Kalau kita tanya, Bapak, yuk, anak ada berapa? 4 orang Pak Pendeta. Dorang suka kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia Bapak. Anak ada 4 orang, yang sempat jadi manusia 3. Nah coba kasih tahu saya, yang 1 itu apa kira-kira dia? Dia batu kah, kayu kah? Jadi di tempat di mana kemanusiaan harus dihargai, justru di situ kerusakan kemanusiaan terjadi. Akhirnya saudara, saya kadang-kadang lihat tuh begini, saudara. Saya tidak tahu di sini, Di banyak tempat tuh, saudara, kalau kita ikut kalau saya tanya, kalau jadi bupati itu manusia atau tidak? Manusia. Jadi anggota dewan? Manusia. Jadi polisi? Manusia. Jadi guru? Manusia. Jadi ASN? Manusia. Tapi kalau anak SMA tamat kerja, belum ada kerja, itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Jadi dia harus cari kemanusiaan di pinggir-pinggir jalan, gas-gas motor. Nah itu manusia itu. Nah saudara lihat, coba saudara ikuti. Kadang-kadang kita, Bupati Halmahera Barat yang kami hormati, Gubernur Maluku Utara yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasih. Mantap toh? Tapi kalau pagi-pagi yang jual ikan lewat, kita panggil bilang ikan, lihat itu. Penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, penjual kacang kita bilang. Dorang ada nama kok tidak? Loh, kenapa panggil kacang? Jadi saudara bicara persatuan, kalau tidak dimulai dari penerimaan, apalagi penerimaan pada diri sendiri belum dapat, jangan bicara penerimaan pada orang lain. Saudara sulit bangun konsolidasi. Yang paling bikin rusak banyak tempat adalah orang yang bermasalah dengan dirinya, bukan dengan orang lain. Kalau dia ada di gereja, kok tidak, dia bermasalah dengan dia pun diri, itu dia akan bikin rusak gereja. Kok betul? Dia di sini ada begitu. Kalau dia ada di kantor, dia bermasalah dengan dirinya, dia merusak satu kantor. Nah, ini apa yang ingin saya katakan. Saudara, membangun persatuan itu seperti saya Timur. Di sini ada yang Manado, ada yang Maluku, ada yang Jawa, ada yang Sumatera. Bukan soal. Dulu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Manado? Kan dia tidak tanya. Langsung jadi. Jadi jangan bermasalah dengan saya Timur, tetap Timur. Betul kok tidak? Iya, saudara Timur, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang Maluku. Karena kita Indonesia. Tidak untuk, kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan dirimu. Kalau engkau yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta. Saya akhirnya bikin begini biar orang tidak tahu dia mau lurus ke bengkok kayak orang. Iya, penerimaan terhadap diri sendiri. Kelola ini persatuan ini harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya kolak. Waktu jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Mereka bisa berkumpul, itu pisang dong semua itu bisa berkumpul di satu panci kah, periuk kah. Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Kan tidak begitu. Jadi tidak usah lah.
Jangan kelola ini persaudaraan, ini persatuan, ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois lah. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Di Kupang bilang bikin diri inti lah. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada ikut ibadah. Coba lihat dia juga. Kenapa semua lihat saya? Iya. Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Waktu dia sudah mulus bagus itu, pasir kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak kelihatan, mari kita sepakat, kita garuk buang itu pasir. Bisa? Dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting dalam kebersamaan. Dalam sebuah kebersamaan mungkin Anda kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin kok. Iya. Saudara tahu penerimaan ini serius. Saya ingat tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal ini kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dengan saya itu. Setiap kali kita salam itu ada hanya penolakan saja. Dulu kan belum ada handphone, atau kita titip salam, non, titip salam buat lu teman Dia kasih tahu, nona, yo, ada salam dari Yandi itu. Terus dia pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila. Terus dong kasih tahu, oh Yandi itu orang timur dari Soe. Soe itu 100 km dari kota Kupang. Terus dia bilang begini, kenapa? Kenapa? Dia kan calon pendeta.